Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agra Zukruf dari Prodi Teknik Informatika kelas TI 2024C dengan NIM 24051204085. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang multiple linear regression, atau lebih tepatnya membahas proyek implementasi multiple linear regression dalam memprediksi harga close saham Bank BCA. Eh, Daftar isi dari video ini yang pertama yaitu ada pengertian, latar belakang, tujuan penelitian, metodologi, manualisasi, oktav, dan kesimpulan. Baik, kita langsung saja. Pertama ada pengertian. Jadi, multiple linear regression atau MLR adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis dan memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Metode ini memungkinkan kita memahami pengaruh beberapa faktor sekaligus terhadap hasil yang diinginkan dan sering digunakan dalam prediksi, analisis bisnis, maupun penelitian ilmiah. Tujuan utama MLR adalah membuat model prediksi yang akurat serta mengukur pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan menggunakan dengan persamaan linear berganda, hubungan antar variabel dapat dijelaskan secara kuantitatif, sehingga memudahkan pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, latar belakang memilih tema dan dataset ini yang pertama yaitu memprediksi saham Bank BCA atau BBCA adalah sangat krusial bagi investor di tengah volatilitas pasar saat ini. Dataset yang kedua, dataset saham Bank Indonesia tahun 2014 sampai 2024 yang berasal dari Kaggle dipilih karena cakupan waktu yang luas dan kondisi data yang bersih. Ketiga, analisis berfokus pada pengaruh harga open atau X1, high X2, dan low X3 terhadap close saham atau Y. Keempat, mengukur dan memodelkan hubungan harian yang stabil untuk memberikan prediksi harga penutupan yang akurat. Kelima, menggunakan multiple linear regression atau MLR karena kesesuaian dengan data numerik dan kemampuannya menghasilkan akurasi prediksi yang tinggi. Di sini sudah ditampilkan link Kaggle-nya, sehingga jika kita ingin mengakses maka kita tinggal mengklik tautan ini. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini secara garis besar atau umum yaitu untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana pengaruh harga pembukaan seperti X1, harga tertinggi X2, dan harga terendah atau X3 terhadap harga penutupan saham Bank BCA. Lebih rinci, tujuan yang pertama yaitu mendapatkan persamaan model multiple linear regression atau MLR yang paling akurat untuk memprediksi harga saham Y. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi kinerja model MLR yang dihasilkan menggunakan metrik kesalahan atau evaluasi model seperti MSE, RMSE, dan MAPE. Tujuan ketiga yaitu untuk menyediakan wawasan mendalam dan acuan berbasis data mengenai faktor-faktor penentu harga saham untuk mendukung keputusan investasi dan strategi perdagangan yang lebih optimal. Selanjutnya, metodologi. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan model multiple linear regression atau MLR. Tujuan utamanya adalah memprediksi harga penutupan atau Y yang dipengaruhi oleh variabel independen open, high, dan low. Kualitas model dievaluasi menggunakan metrik kesalahan atau evaluasi model, MSE, RMSE, dan MAPE. Lebih jelas, metode utama yang digunakan yaitu multiple linear regression. Model persamaan yang ada yaitu Y sama dengan alpha ditambah beta 1 dikali X ke 1, ditambah beta 2 dikali X kedua, ditambah beta 3 dikali X ketiga, ditambah sampai beta N dikali X ke N. Sumber data yang digunakan yaitu dataset saham Bank Indonesia tahun 2014 sampai 2024 via Kaggle. Lalu alat hitung yang digunakan yaitu Microsoft Excel dan Octave. Selanjutnya, kita masuk ke manualisasi. Di sini ditampilkan dataset yang berisi harga open atau X1, harga high atau X2, dan harga low atau X3 serta variabel dependennya yaitu close atau Y. Dataset ini memuat 50 data sampel yang berisi 3 variabel independen yaitu harga pembukaan atau open, harga tertinggi atau high, dan harga terendah low, serta satu variabel dependen yaitu harga penutupan saham atau close. Data ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara pergerakan harga harian saham terhadap nilai penutupannya. Di sini saya hanya menggunakan 50 baris data dari data yang tersedia pada dataset saham Bank Indonesia tahun 2014 sampai 2024 pada Kaggle. Selanjutnya, melalui dataset ini kita dapat melihat sejauh mana perubahan harga pembukaan tertinggi dan terendah dapat memengaruhi harga penutupan saham bank di Indonesia.
Seluruh data telah dalam kondisi bersih dan konsisten, tanpa adanya nilai kosong maupun data duplikat, sehingga tidak memerlukan proses pembersihan tambahan sebelum dilakukan analisis regresi. Setelah itu, kita akan memasuki proses perhitungan. Yang pertama yaitu kita akan mencari koefisien dan intercept. Pada dataset ini, saya mencari intercept dan koefisien A, B1, B2, dan B3 menggunakan aplikasi Excel. Intercept dan koefisien diperlukan untuk mengetahui nilai dari persamaan multiregresi linear. Persamaan multiregresi linear digunakan untuk mencari nilai prediksi close saham. Jadi, seperti yang kita ketahui pada slide sebelumnya bahwa persamaan multiregresi linear yaitu Y sama dengan alpha plus beta 1 dikali X ke 1, ditambah beta 2 dikali X ke 2, ditambah beta 3 dikali X ke 3, ditambah sampai beta N dikali X ke N. Dimana keterangannya A, alpha ini adalah intercept, beta 1 adalah koefisien harga open, beta 2 adalah koefisien harga high, beta 3 adalah koefisien harga low, lalu X ke 1 adalah harga open pada tanggal I, X kedua adalah harga high pada tanggal I, lalu X ketiga adalah harga low pada tanggal I. Perlu digarisbawahi bahwa keterangan ini dapat berubah sesuai dengan dataset yang digunakan. Kebetulan saya menggunakan harga open, high, dan low, maka keterangannya seperti ini. Selanjutnya di sini saya mencari intercept dan koefisien menggunakan Excel dengan menggunakan rumus atau fungsi Linus. Linus, non YS, non XS, true, false. Di mana non YS ini adalah baris data Y atau variable dependent, lalu non XS ini adalah baris data atau pada variable independent atau X. Lalu di sini kita ketikkan true dan false agar yang dihitung itu pada Excel hanya dihitung atau ditampilkan itu hanya intercept A, B1, B2, dan B3. Setelah itu, setelah kita menghitung menggunakan rumus Excel, maka ditampilkan bahwa intercept A adalah pada dataset ini adalah minus 28,448666629, beta satunya minus 0,494237601, beta 2-nya 0,805633345, beta 3-nya 0,6985892209. Setelah itu kita akan mensubstitusikan koefisien yang kita peroleh dan intercept yang kita peroleh ke dalam persamaan multiregresi linear. Sehingga hasilnya adalah Y sama dengan minus 28,448666629 dikurang 0,494237601 dikali X ke 1 ditambah 0,805633345 dikali X ke 2 ditambah 0,6985892209 dikali X ke 3. Selanjutnya, setelah kita mengetahui persamaan multiregresi linear, maka kita akan mencari prediksi. Prediksi diperoleh dengan mensubstitusi harga open, high, dan low pada tanggal I ke dalam persamaan multiregresi. Misalnya pada data baris data pertama yaitu harga open atau X1-nya adalah 2655, harga high atau X2-nya adalah 2680, harga low atau X3-nya adalah 2645. Maka setelah disubstitusikan, persamaan yang diperoleh adalah Y sama dengan minus 28,448666629 dikurang 0,494237601 dikali 2655 ditambah 0,805633345 dikali 2680 ditambah 0,6985892209 dikali 2645. Sehingga hasilnya adalah Y sama dengan 2666,216612. Ya di sini merupakan prediksi harga close saham pada baris data yang pertama. Sehingga setelah kita memprediksi atau menghitung semua prediksi pada baris data yang tersedia, maka selanjutnya kita akan mencari nilai dari error, quadrant error, dan RSS. Error atau residual adalah selisih antara data aktual dengan data prediksi. Fungsinya untuk menunjukkan seberapa jauh prediksi model meleset dari data sebenarnya. Nilai dari error yang dapat diketahui melalui selisih antara Y aktual atau data aktual dikurang Y prediksi atau data prediksi. Selanjutnya ada quadrant error. Quadrant error digunakan untuk menghilangkan tanda negatif karena residual bisa positif atau negatif. Lalu selain itu fungsi lainnya yaitu memberi bobot lebih besar pada kesalahan yang lebih besar agar terlihat jelas perbedaannya.
Yang terakhir ada RSS atau Residual Sum of Squares, adalah jumlah total dari semua kuadrat residual atau error dalam dataset. Pada dataset ini RSS-nya adalah 255,24919. Selanjutnya, evaluasi model. Di sini kita menggunakan 3 evaluasi model. Yang pertama ada MSE, kedua RMSE, dan yang ketiga MAPE. MSE atau Mean Squared Error adalah rata-rata kesalahan kuadrat antara nilai aktual dan nilai prediksi. RMSE atau Root Mean Squared Error adalah akar kuadrat dari MSE, menggambarkan besar rata-rata kesalahan prediksi. Selanjutnya ada MAPE atau Mean Absolute Percentage Error, adalah persentase rata-rata kesalahan prediksi terhadap nilai aktual. MSE dapat dicari dengan menggunakan rumus RSS jumlah yang tadi dibagi dengan jumlah baris data atau N. Lalu RMSE dapat dicari atau dapat diketahui dengan mengakar kuadratkan MSE. Selanjutnya, MAPE dapat diketahui dengan mengkalikan 100 jumlah dari absolute error dibagi YI, dan juga setelah itu baru dibagi lagi dengan jumlah baris data. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui seberapa baik model regresi dalam memprediksi harga saham. Selanjutnya, setelah kita mengetahui cara menghitung MSE, RMSE, dan MAPE, maka melalui perhitungan menggunakan rumus MSE, maka diperoleh nilai dari MSE yaitu 51,104,98379. Lalu melalui perhitungan menggunakan rumus RMSE, maka diperoleh nilai dari RMSE yaitu 7,148774985, yang artinya prediksi model ini meleset sekitar 7,15 dari harga close yang sebenarnya. Selanjutnya, MAPE. Setelah diketahui nilai MAPE adalah 0,22%, yang artinya kurang dari 10%, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat akurasi prediksi multiple linear regression pada model ini sangat akurat. Lalu kita next. Selanjutnya perhitungan menggunakan Octave. Octave dipilih karena bersifat gratis dan open source, sehingga mudah diakses oleh mahasiswa dan peneliti tanpa biaya tambahan. Selain itu, sintaks Octave mirip dengan MATLAB, memudahkan penulisan kode numerik dan analisis data, termasuk regresi linear berganda. Octave juga mendukung visualisasi 2 dimensi, sehingga hasil prediksi dapat dibandingkan secara langsung dengan nilai aktual melalui plot, serta mempermudah evaluasi model menggunakan metrik seperti MSE, RMSE, dan MAPE. Pada kode ini digunakan di dalam Octave. Pertama, kita akan menginisiasikan atau mendeklarasikan variabel dependen dan independennya serta nilai isi nilainya. Setelah itu kita akan mencari koefisiennya yaitu A, B1, B2, dan B3, di mana hasilnya nanti akan ditampilkan. Setelah itu kita akan mencari prediksi dan evaluasi model, di mana evaluasi model yang pertama yaitu MSE dicari dengan merata-ratakan error kuadrat, lalu RMSE dengan mengakar kuadratkan MSE, lalu MAPE dengan membagi dengan jumlah data absolute error yang dikali 100. Setelah itu, di sini juga akan ditampilkan hasil prediksi dari baris data pertama sampai baris data ke-50, dan yang terakhir akan menampilkan atau membuat grafik yang isinya adalah data aktual versus data prediksi dan juga garis persamaan multiregresi linear. Selanjutnya, tujuan. Kode ini bertujuan untuk membangun model regresi linear berganda, memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan 3 variabel independen, dan mengevaluasi akurasi prediksi model. Model yang dihasilkan dapat digunakan untuk memprediksi nilai Y pada kombinasi tertentu dari X1, X2, dan X3. Sekaligus mengukur seberapa baik prediksi mendekati data aktual menggunakan MSE, RMSE, dan MAPE. Plot 2 dimensi menunjukkan titik prediksi menyebar dekat garis ideal, Y sama dengan Y prediksi, sehingga memudahkan visualisasi sejauh mana nilai prediksi mendekati nilai aktual. Di sini ditampilkan sebuah grafik di mana X-nya adalah nilai aktual dan Y-nya adalah nilai prediksi. Dapat kita lihat bahwa garis merah ini adalah garis persamaannya dan titik-titik ini adalah garis prediksinya, yang dimana garis prediksinya ini hampir semuanya dekat dengan garis persamaan, yang artinya datanya tidak terlalu jauh atau prediksinya tidak terlalu meleset dan hampir sesuai.
Selanjutnya, berikut adalah hasil dari kode oktav yang di awal kita lihat, di mana di sini intercept A-nya adalah minus 28,448666, B1-nya minus 0,4944238, B2-nya 0,8056633, B3-nya 0,698589, MSE-nya 51,104984, RMSE-nya 7,148775, MAPE-nya 0,220459%. Serta di sini ditampilkan tabel hasil prediksinya mulai dari baris data pertama sampai baris data ke-50. Pada tabel ini hasilnya sama saja, saya hanya merangkum di sini dan membulatkan, di mana misalnya di sini pada oktav hasilnya minus 28,448666, di sini saya bulatkan menjadi minus 28,4487. Begitu juga pada B1, B2, B3, MSE, RMSE, dan MAPE saya bulatkan. Selanjutnya, selain itu kita mendapatkan persamaan prediksinya pada kode oktav ini, yaitu minus 28,4487 dikurang 0,4942 dikali X1 ditambah 0,8056 dikali X2 ditambah 0,6986 dikali X3. Setelah melihat hasil dari oktav ini dan membandingkannya dengan hasil manualisasi sebelumnya, maka dapat kita lihat bahwa hasilnya ini adalah sama. Yang artinya bahwa perhitungan yang kita lakukan pada manualisasi itu, setelah kita cek pada oktav hasilnya sama, itu adalah tidak terjadi melenceng, atau perhitungan yang kita lakukan sudah benar dan hasilnya juga sudah sesuai. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, model yang dibangun mampu memprediksi nilai variabel dependen dengan cukup akurat menggunakan 3 variabel independen. Koefisien regresi menunjukkan arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel terhadap hasil prediksi, sedangkan evaluasi model dengan MSE, RMSE, dan MAPE menegaskan bahwa error prediksi relatif kecil. Tabel perbandingan dan plot 2 dimensi memperlihatkan bahwa nilai prediksi mendekati nilai aktual, sehingga model ini efektif untuk memprediksi nilai Y berdasarkan kombinasi variabel X1, X2, dan X3. Secara keseluruhan, regresi linear berganda terbukti sebagai metode yang tepat untuk analisis hubungan multivariabel dan prediksi numerik dalam konteks memprediksi harga kelas saham. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.